Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Siddiq Nasution dengan NIM 2304020003. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Wi-Fi dari mata kuliah Jaringan Telekomunikasi. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Wi-Fi yang sudah sangat akrab di telinga kita dan juga sering kita pakai di kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa tentang Wi-Fi. Yang pertama itu tujuan dari presentasi ini yaitu mengenal apa itu Wi-Fi. Kemudian bagaimana cara kerja Wi-Fi tersebut. Yang ketiga, sejarah, keunggulan dan kelemahannya serta apa yang akan terjadi, dan juga di masa depan nanti dengan teknologi ini. Baiklah, saya akan memulainya dengan yang pertama yaitu pengertian Wi-Fi. Nah, Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu secara sederhana atau secara bahasa Indonesianya adalah jaringan tanpa kabel. Secara sederhana, Wi-Fi adalah teknologi yang memungkinkan perangkat kita terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Berbeda dengan jaringan LAN dengan kepanjangan LAN dengan kepanjangan Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan sejumlah perangkat seperti komputer, printer, dan lain-lain dalam area geografis yang terbatas seperti rumah, kantor, dan juga sekolah, dan memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk berbagi data dan sumber daya seperti koneksi internet dan file-file tertentu. Nah, balik lagi ke Wi-Fi yang menggunakan tanpa kabel. Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Hal ini memungkinkan kita bisa mengakses Wi-Fi secara fleksibel atau mengakses internet secara fleksibel di mana saja, kapan saja, selagi atau selama masih dalam jangkauan sinyal Wi-Fi tersebut. Wi-Fi bekerja dengan menggunakan standar IEEE 802.11. Apa itu IEEE? Apa itu standar IEEE 802.11? Atau IEEE 802.11 adalah serangkaian standar yang ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineering untuk komunikasi jaringan internet atau Wi-Fi atau jaringan nirkabel. Standar ini mengatur cara perangkat nirkabel saling berkomunikasi dalam jangkauan lokal nirkabel atau Wireless Local Area Network, termasuk frekuensi, kecepatan transfer data, protokol keamanan, dan juga lain-lain. Nah, kembali ke dalam slide-nya. Wi-Fi tersebut mengatur komunikasi antara perangkat nirkabel. Jadi, meskipun tanpa kabel, koneksinya tetap stabil dan cepat, apalagi dengan versi yang terbaru saat ini, yaitu dengan Wi-Fi generasi ke-7. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sejarah singkat Wi-Fi. Meskipun kita merasa teknologi ini baru ataupun baru saja sering kita gunakan, akan tetapi Wi-Fi ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 90-an. Pada tahun 1991, perusahaan NCR Corporation dan AT&T menciptakan teknologi komunikasi nirkabel pertama untuk sistem kasir. Lalu, pada saat tahun 1997, IEEE merilis standar pertama jaringan nirkabel, yaitu 802.11. Disinilah istilah Wi-Fi mulai dikenal luas. Sejak saat itu, banyak inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan jangkauan Wi-Fi. Kini kita sudah mencapai generasi Wi-Fi ke-7 yang punya kecepatan sangat tinggi dan sangat efisien perangkat-perangkat pintar. Wi-Fi generasi ke-7 ini mendapatkan poin yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya, yaitu Wi-Fi generasi ke-6. Nah, di Wi-Fi generasi ke-7 ini banyak poin lebihnya seperti dia kecepatan sangat tinggi dan juga frekuensi menggunakan tiga frekuensi, kemudian cocok untuk kebutuhan masa depan, yang sangat idealis untuk video reality dan lain-lain. Kemudian cara kerja Wi-Fi. Secara teknis,
Wi-Fi bekerja dengan mengirimkan data dalam bentuk gelombang radio. Perangkat utama yang berperan adalah router atau access point. Nah, router akan menerima koneksi internet dari modem lalu memancarkan sinyal melalui frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Perangkat seperti smartphone, laptop, ataupun smart TV memiliki adaptor Wi-Fi yang menangkap sinyal tersebut dan mengubahnya menjadi data digital yang bisa digunakan. Frekuensi 2,4 GHz ini memiliki jangkauan lebih luas tapi kecepatan rendah. Akan tetapi, sedangkan 5 GHz ini lebih cepat tapi jangkauannya pendek. Dengan perkembangan Wi-Fi 6 dan 7, generasi 6 dan 7, kini kita bisa menikmati kecepatan yang sangat tinggi dan gangguan yang sangat minim. Generasi ke-7 ini adalah versi terbaru dari teknologi Wi-Fi. Dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan kinerja yang lebih stabil, terutama di lingkungan padat seperti perkantoran di tengah kota maju seperti saat ini. Kemudian, jenis-jenis Wi-Fi. Dalam perkembangannya, Wi-Fi memiliki beberapa versi atau standar. Wi-Fi 4 yang dikenal dengan sebagai 802.11n mempunyai kecepatan hingga 600 Mbps. Lalu ada Wi-Fi 5 atau 802.11ac yang menawarkan kecepatan jauh lebih tinggi hingga 3,5 Gbps. Kemudian datang Wi-Fi 6 802.11ax yang tidak hanya cepat tapi juga sangat efisiensi dalam menangani banyak perangkat sekaligus. Cocok untuk rumah yang punya banyak gadget ataupun perangkat-perangkat lain. Wi-Fi 6E adalah versi yang menambahkan peta frekuensi baru iaitu 6 GHz dan kini kita bersedia menyambut Wi-Fi 7 yang kecepatannya bisa menyaingi koneksi kabel dan sangat cocok untuk kebutuhan berat seperti streaming 8K, cloud gaming, dan virtual reality. Yaitu Wi-Fi 7 sangat berpengaruh untuk kita di masa depan nanti. Karena adanya sulitnya dan juga padatnya komunikasi dan juga internet di lingkungan saat ini. Kemudian keunggulan Wi-Fi. Nah, setelah banyak kita menjelaskan di tempat tadi, apa sih keunggulan Wi-Fi yang kita dapatkan setelah kita pakai? Wi-Fi punya banyak keunggulan dibandingkan jaringan kabel, pertama fleksibel. Nah, apabila kita memakai kabel, misalkan kita masih menggunakan jaringan yang pakai kabel, maka kita akan kerepotan membawa kabelnya dan juga tidak efisien dalam waktu dan juga tempat. Akan tetapi Wi-Fi ini fleksibel. Kita bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi, tanpa takut kehilangan koneksi dimanapun kita dan kapanpun kita berada. Sangat membantu dengan mobilitas kita, kerja atau belajar dari mana saja, di mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Kedua, lebih mudah diinstal dan tidak memerlukan kabel. Seperti yang saya bilang tadi, yang kabel itu sangat merepotkan dan susah untuk kita bawa kemana-mana. Ketiga, hemat biaya. Di sini kita juga tahu bahwasanya apabila kita masih memakai jaringan kabel, maka kita akan membeli kabel yang sangat panjang apabila kita membutuhkan jaringan tersebut di yang jangkauan yang lumayan jauh, terutama dalam skala besar seperti perkantoran ataupun sekolah ataupun kampus yang kita belajar tiap hari. Selain itu, Wi-Fi juga mendukung banyak perangkat sekaligus. Wi-Fi ini dapat mendapat banyak jaringan-jaringan terbagi-bagi dalam beberapa perangkat seperti laptop, printer, CCTV, HP, dan juga maupun PS hingga peralatan rumah tangga pintar lainnya. Nah, di masa depan nanti kita itu sudah banyak menggunakan perangkat-perangkat rumah tangga yang pintar. Nah, maka di sini Wi-Fi berperan sangat penting untuk mefleksibelkan dan mobilitas kita. Semua itu menjadikan Wi-Fi sebagai pilihan utama dalam konektivitas modern. Nah, di sini Wi-Fi juga memiliki kelemahan dan tantangannya. Namun, seperti teknologi Wi-Fi dan teknologi lainnya yang juga mempunyai kelemahan, Wi-Fi juga mempunyai banyak ataupun kekurangan. Salah satunya adalah gangguan sinyal. Nah, di sini Wi-Fi sangat membutuhkan sangat bergantung kepada sinyal. Nah, untuk saat ini
Banyaknya gangguan-gangguan sinyal seperti hujan, petir, maupun kehilangan lainnya, faktor-faktor lainnya, terutama jika banyak tembok ataupun logam atau perangkat lainnya seperti microwave yang menghalangi sinyal Wi-Fi tersebut. Jika ada banyak tembok dan logam, maka kita akan sulit mendapatkan jaringan yang pas. Dan juga keamanan yang menjadi tantangan besar. Jika jaringan tidak diamankan, data disadap atau dicuri. Selain itu, Wi-Fi punya jangkauan terbatas dan kecepatan bisa menurun jika terlalu banyak perangkat yang terhubung sekaligus. Karena itu, pengelolaan dan pengamanan Wi-Fi sangat penting untuk Wi-Fi ini menjadi yang lebih baik di depan. Berikut uh, saya mempunyai tips mengamankan jaringan Wi-Fi. Untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari penyusup atau peretas, ada beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan jangan biarkan router menggunakan password default. Kedua, gunakan sistem keamanan WPA2. Apa itu WPA2? Wi-Fi Protected Access 2, yaitu standar keamanan untuk jaringan Wi-Fi yang digunakan untuk melindungi data saat dikirim melalui jaringan nirkabel. WPA2 ini sudah diterapkan pada tahun 2006. Dan juga WPA2 ini juga mencegah penyadapan dan akses tidak sah ke jaringan Wi-Fi. Atau yang lebih baru lagi, kita menggunakan WPA3, Wi-Fi Protection Access 3. Adalah versi terbaru dari standar keamanan Wi-Fi, menggantikan WPA2 yang tadi. Lebih aman, lebih tahan terhadap serangan seperti brute force, menggunakan metode encrypt yang lebih kuat seperti SAE atau Simultaneous Authentication of Equals. Cocok untuk jaringan rumah maupun publik dan lebih mudah digunakan untuk perangkat IoT. Diperkenalkan pada tahun 2018 dan sekarang mulai banyak didukung di perangkat-perangkat baru. Dan terakhir, selalu perbarui firmware. Apa itu firmware? Firmware adalah perangkat lunak khusus yang tertanam di dalam perangkat keras hardware untuk mengontrol bagaimana perangkat itu bekerja. Contohnya, router Wi-Fi punya firmware untuk mengatur fungsinya seperti keamanan, kecepatan, dan pengaturan jaringan. Dan juga bisa diupdate terus untuk memperbaiki bug dan juga menambahkan fitur atau meningkatkan keamanan. Letaknya permanen, tidak seperti aplikasi biasa, tapi masih bisa diperbarui bagi pengguna tersebut. Nah, masa depan Wi-Fi, teknologi Wi-Fi akan terus berkembang dan semakin canggih. Seperti halnya dengan Wi-Fi 7, akan memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan latensi yang sangat rendah. Ini akan membuka jalan bagi aplikasi-aplikasi masa depan seperti augmented reality, virtual meeting, berbasis hologram, dan smart city yang terintegrasi. Wi-Fi juga akan semakin selaras dengan teknologi Internet of Things atau IoT, di mana semua perangkat di rumah atau kantor bisa saling terkoneksi secara otomatis. Artinya, Wi-Fi akan menjadi tulang punggung dari kehidupan digital kita di masa depan. Nah, kesimpulannya adalah sebagai kesimpulan, Wi-Fi bukan sekedar teknologi internet berkabel, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan modern. Dari komunikasi, pendidikan, hiburan, hingga pekerjaan, semuanya bergantung pada koneksi Wi-Fi ini. Dengan terus berkembangnya standar Wi-Fi seperti Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7, kita akan semakin mudah menjalankan kehidupan digital dengan konektivitas yang lebih cepat, aman, dan efisiensi. Mari kita manfaatkan teknologi ini dengan bijak dan terus mengikuti perkembangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.